Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengadakan konsolidasi internal usai partainya menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Konsolidasi berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat. Agenda konsolidasi yang digelar Partai Demokrat hari ini bertujuan mendengarkan aspirasi pengurus dan rakyat dari setiap daerah. Selanjutnya, Partai Demokrat akan memutuskan langkah ke depan berdasarkan aspirasi-aspirasi yang terserap dari para kader. Selain itu, tercatat sejumlah kegiatan Partai Demokrat di bulan September ini, yakni Rapimnas, Bimtek, dan Hari Ulang Tahun ke-22 Partai Demokrat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Valeri Budianto melaporkan dari kantor DPP Partai Demokrat. Valeri, bagaimana jalannya konsolidasi internal Partai Demokrat sejauh ini? Apa saja hal yang akan dibahas dalam rapat? Ya Iqbal, hingga saat ini konsolidasi internal dari DPP pengurus Partai Demokrat masih terus berlangsung. Tadi dimulai sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk konsolidasi internal ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta dengan jajaran elit partai lainnya, dan juga untuk rapat ini digelar secara tertutup. Namun memang informasi yang kami dapatkan, rapat ini tidak hanya dihadiri secara langsung oleh DPP dari Partai Demokrat, melainkan juga dilangsungkan secara daring melalui telekonferensi untuk dapat menjangkau jajaran dari Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Terkait apa saja hal yang akan dibahas dalam konsolidasi internal ini, utamanya adalah untuk mendengarkan aspirasi dari pengurus dari Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrat terkait apa saja hal-hal yang mereka harapkan untuk diambil oleh Partai Demokrat ke depannya. Mengingat untuk Partai Demokrat ini sebenarnya sudah bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Nasdem dan juga PKS sejak hampir setahun yang lalu, dan juga sudah sama-sama menyusun strategi dan juga langkah untuk membawa perubahan dan perbaikan. Namun pada pekan lalu, melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi SBY mengumumkan bahwa Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga menyatakan menarik dukungannya terhadap Capres Anies Baswedan. Dan oleh karena itu terjadi perubahan yang begitu drastis bagi internal partai ini terkait bagaimana langkah dan juga apa hal-hal yang akan diambil ke depannya. Dan apabila kita mengutip pernyataan dari sejumlah elit Partai Demokrat, memang diminta agar kader-kadernya cooling down beberapa hari terlebih dahulu, menenangkan diri, menjernihkan pikiran, baru akan menyusun ulang rencana dan juga langkah-langkah ke depan Partai Demokrat. Salah satunya adalah hari ini akhirnya dilangsungkan konsolidasi internal dari Partai Demokrat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi-aspirasi. Nah, aspirasi apa saja akan disampaikan? Disebutkan bahwa aspirasi ini seperti siapa sosok calon presiden dan juga calon wakil presiden yang dianggap cocok dan juga ideal sesuai dengan ideologi partai yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian juga poros koalisi mana yang akan dilabuhi oleh Partai Demokrat, atau ternyata memang Partai Demokrat ini akan membuka poros koalisi baru bersama dengan jajaran partai lainnya. Tentu hal ini semuanya nanti akan dibahas dalam rapat internal yang dilangsungkan sejak 1 jam lalu pukul 10, dan kita sama-sama nantikan, Iqbal, bagaimana jalannya konsolidasi internal kali ini. Iqbal. Baik, Valeri, sejauh ini apakah sudah ada keterangan atau bocoran dari pimpinan Partai Demokrat kemana arah dukungan Partai Demokrat? Ya Iqbal, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait arah dukungan Partai Demokrat di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Namun dikabarkan bahwa nanti usai rapat internal ini selesai, di pukul 12.30 akan dilangsungkan konferensi pers dipimpin langsung oleh AHY yang akan menyampaikan diduga kuat akan menentukan sikap dari Partai Demokrat, bagaimana arah dukungannya, siapa capres yang akan diusung, dan juga koalisi mana yang akan dilabuhi oleh Partai Demokrat. Meski hingga saat ini belum ada keterangan resmi, namun kalau kita mengutip dan juga melihat pernyataan dari sejumlah pimpinan kader Demokrat, salah satunya adalah Ketua Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar, yang menyatakan bahwa Partai Demokrat ini sangat terbuka untuk bekerja sama dengan poros koalisi manapun selain Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kamhar ini menyebutkan misalnya hubungan antara Partai Demokrat dengan koalisi antara PDI Perjuangan dan juga P3 ini terjalin juga dengan sangat baik. Salah satunya adalah ditandai dengan pertemuan AHY dengan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga hubungan antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju juga dinilai sangat baik, yaitu yang terdiri atas Gerindra, PAN dan juga Golkar yang sama-sama mengusung Prabowo Subianto. Sehingga semuanya ini
masih sangat cair, masih sangat terbuka, dan masih sangat mungkin bagi Partai Demokrat bahkan untuk nantinya membuka koalisi baru dengan sejumlah partai-partai lainnya. Kemudian juga dinyatakan, dan yang perlu menjadi catatan saat ini adalah tahapan pemilu yang sudah semakin dekat. Kita tahu bersama nanti di pertengahan Oktober sudah akan berlangsung tahapan pendaftaran paslon. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Partai Demokrat ini harus menentukan sikap akan berkoalisi kemana. Karena kalau kita catat bersama, Partai Demokrat ini merupakan satu-satunya partai di parlemen yang tidak memiliki koalisi. Sedangkan kalau kita melihat perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu 2019 ini hanya sebanyak 7,77%, sehingga ia tidak dapat mengusung capres-cawapres seorang diri, harus dengan gabungan-gabungan partai lain agar tercapailah presidensial threshold 20%, sehingga kita akan sama-sama nantikan apa hasil dari konsolidasi internal, bagaimana sikap dan juga arah dukungan dari Partai Demokrat yang nanti akan disampaikan langsung oleh AHY pada pukul 12.30 mendatang. Sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, menarik ya Valeri, nanti kita nantikan apa keputusan akhirnya. Valeri Budianto melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.